Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lapar atau kekenyangan ya? Langsung baik Bapak Ibu sekalian semuanya, sebelum kita masuki agenda yang lainnya, agenda pertama yaitu sosialisasi program guru penggerak bagi guru BK. Di sini saya akan memanfaatkan waktu lebih kurang sekitar 15 menit, paling lama. Ya lebih kurang lah. Kemudian saya berharap dari Bapak Ibu ada satu atau dua pertanyaan yang terkait dengan guru penggerak. Kenapa pada hari ini perlu saya sampaikan? Alhamdulillah pada periode angkatan ke-6 untuk guru penggerak Kabupaten Karimun itu saya mendaftar. Jadi saya dinyatakan lulus untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak itu selama 6 bulan. Dan sudah berlangsung dari mulai bulan Agustus sampai dengan sekarang, yaitu bulan November, sudah memasuki loka karya 2. Dalam proses pendidikan itu ada salah satu tugas aksi nyata. Aksi nyata itu ada kewajiban untuk menyampaikan materi yang saya dapatkan itu kepada rekan-rekan komunitas atau guru-guru yang berada di sekolahan. Kebetulan saya berada di SMK Negeri 1 Karimun. Di situ juga yang jadi guru penggeraknya saya sendiri, untuk pengajar prakteknya ada 2 orang. Nah, jadi materi yang saya dapatkan di guru penggerak itu saya sampaikan untuk pertama kali itu di MBMP atau MBBK untuk pertama kalinya. Jadi untuk di SMK Karimun belum disampaikan. Harapannya dari materi yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membuka wawasan atau pandangan bagi Bapak Ibu sekalian, bagaimana guru penggerak itu, apakah BK itu bisa menjadi guru penggerak dan lain sebagainya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk program guru penggerak sendiri untuk Kabupaten Karimun saya tanya-tanya untuk jurusan, untuk yang backgroundnya guru BK itu belum ada. Nah, itulah yang barangkali yang memotivasi saya, kenapa saya ingin mendaftar. Kemarin saya juga ada mengajak beberapa rekan-rekan untuk mendaftar, tetapi masih belum sempat ya. Mungkin ada kesibukan yang PBB, ada yang macam-macam lah, pekerjaannya banyak. Nah, jadi setelah saya mengikuti pendidikan, yang awalnya saya berpikir guru penggerak itu hanya untuk guru-guru yang umum. Ternyata guru BK juga itu sangat dianjurkan dan disarankan untuk menjadi guru penggerak, karena ada materi-materi penting yang bisa kita dapatkan yang Bapak Ibu tak akan dapatkan mau Bapak Ibu kuliah di S1, S2, di program PPG pun yang sekarang mengenai pembelajaran diferensiasi itu tidak ada materinya, adanya hanya di guru penggerak. Nah, mungkin ini sedikit yang saya dapatkan. Yang pertama, dari guru penggerak itu kita mempelajari ada 3 paket. Paket 1 itu ada 4 modul, paket 2 ada 3, dan paket 3 itu ada 3. Jadi saya sudah menghabiskan 4 paket 1, yaitu ada 4 modul. Jadi modul pertama itu yang kami pelajari di program guru penggerak itu, yaitu ini dia, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara tentu sudah tidak asing lagi. Ki Hajar Dewantara bapak pendidikan kita, tak muncul. Nah ini laptopnya berat nih karena terlalu banyak program ya. Nah, jadi modul 1 itu membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di modul inilah kami banyak berdebat sesama kelompok karena dipaksa untuk merubah mindset. Guru-guru itu mindsetnya dirubah. Mungkin Bapak Ibu sering melihat ketika berada di sekolah, kalau menghadapi siswa itu kitanya pasti dengan cara menghukum ya, langsung memarahi kesalahan siswa. Nah, di guru penggerak itu sangat itu dirubah mindsetnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ada 6 ya. Ini saya simpulkannya ada 6. Yang pertama, menuntun. Pendidikan itu adalah menuntun. Nah, pendidikan adalah menuntun. Kemudian ada kodrat anak. Kodrat anak
sangat banyak. Tentu alam dari Karimun dengan alam daerah Sumbar atau Padang, Batam itu beda. Jadi kita harus memperhatikan itu kodrat alam. Kodrat zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Jadi kita bedakan. Jadi proses pendidikan itu disesuaikan dengan kodrat anak zaman dulu dan anak zaman sekarang. Yang ketiga ini berpihak pada anak. Jadi pendidikan itu berpihak dan berfokus kepada siswa. Jadi siswa yang sesuai dengan teori client center lah kalau di BK ya, itu yang berfokus kepada siswa. Yang keempat, mungkin kita sebagai sarjana BK atau psikologi sudah tidak asing dengan teori tabula rasa. Ini tak salah teorinya Jenny Piaget ya. Anak lahir itu seperti kertas putih, jadi kita yang ngasih warna, teorinya Piaget itu kan. Tapi di guru penggerak teori itu disalahkan, namanya bukan tabula rasa. Jadi anak itu kertas yang muram. Jadi kita lah guru yang menebalkan laku mereka. Selanjutnya budi pekerti. Jadi yang kita rangsang itu ada 4 budi pekerti: kecerdasan pikiran, memperhalus perasaan, habis itu memperkuat kemauan atau keyakinan, dan berbadan sehat ya, ada budi pekerti. Nah, yang selanjutnya yaitu petani. Nah, kita ini petani seperti ibarat kalau guru itu petani misal tumbuhan padi ya. Ini sering disebutkan. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang sekolahnya sudah menerapkan kurikulum merdeka atau sekolah penggerak atau SMKPK, ini tidak asing dengan pendidikan petani. Ini yang sering dibahas. Guru itu seperti petani. Guru itu sifatnya menuntut. Ini dua katanya sering dibahas. Ya, kita sebagai guru itu tidak bisa merubah kodrat dari anak. Jadi anak yang nakal itu kan kita tidak bisa rubah. Tapi yang bisa kita tuntun. Seperti seorang petani, padi itu bisa bagus atau pohon jagung itu bisa bagus atau tidak itu kan tergantung seorang petani. Kalau petaninya yang dirawat jagungnya, maka akan tumbuh gemuk, dikasih pupuk dan lain sebagainya. Tetapi kalau jagungnya itu tidak pernah disiram dan dikasih pupuk, tentu akan mati. Jadi begitu juga dengan guru. Kalau kita tidak pandai atau tidak bisa merawat atau menuntut siswa, maka siswa itu juga akan kurang baik lah tindakannya seperti itu. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan di sini yang dari ke-6 pemikiran ini yang banyak menjadi pro kontra itu di sini biasanya berpihak pada anak. Sangat sulit sekali guru-guru itu, bukan guru BK ya. Kalau guru BK itu waktu saya mengikuti sudah tidak asing ya Bun. Iya. Jadi kami diskusi sama instruktur dan tapi buat guru-guru yang guru fisika, guru kimia, biologi, itu mereka merasa agak kurang puas dengan teori ini. Akhirnya dibantah. Mana bisa Pak? Anak sudah nakal kok kita harus juga sabar menghadapi ya. Anak yang sudah harusnya keluar dari sekolah ya keluarkan saja. Nah itu banyak problemnya di sini. Tapi buat guru BK yang dalam tanda kutip kita kan selalu membackup anak di sekolah. Saya pikir teori-teori dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah ada link and match ada terkoneksi lah antara itu. Nah jadi ini mindset pertama yang dirubah dari kami para guru penggerak di modul ini. Dan ini bisa dibantah Bapak Ibu karena kami juga instruktur itu tak memaksa harus mengikuti tidak. Tapi setelah kami melakukan refleksi dan lain sebagainya ternyata sangat bagus sekali. Oke, ini modul 1 sudah selesai, masuk ke modul 2 nih. Dari modul 1 setelah guru-guru itu paham tentang pemikiran dari KHD, kita masuk apa saja nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dan peran seperti apa yang akan dilaksanakan ketika mereka menyelesaikan pendidikannya. Nih, ada 5 nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Yang pertama tadi berpihak pada murid. Sudah jelas, murid itu tidak salah lah seperti itu mindsetnya. Guru itu harus berhamba pada murid dalam arti bukan bukan menghamba seperti menyembah, tidak. Tetapi menganggap murid itu adalah suatu pribadi yang luar biasa. Kemudian guru penggerak juga harus mandiri, selalu belajar sendiri, up to date, tidak menunggu disuruh. Yang keempat melakukan sebuah inovasi. Yang kelima ini yang penting melakukan kolaborasi kerjasama. Kita sebagai guru BK tentu tidak bisa berjalan sendiri di sekolahan, ada kerjasama dengan wali kelas dan guru magang. Nah yang terakhir ini reflektif. Ini hal baru buat saya, reflektif.
Ini adalah hal yang harus sering kita lakukan. Bagaimana kita selalu memberikan respon atau evaluasi setiap kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya, setelah nilai ada peran. Peran guru penggerak ini, satu, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi kok bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktisi. Jadi kenapa saya bisa lulus sampai tahap pendidikan ini? Ya salah satunya di saya kemarin saya buat esainya, aktif di kegiatan MBBK, pramuka dan sebagainya. Dan ini yang harus saya jalankan. Nah, kenapa saya harus melaksanakan aksinya? Tadi salah satunya menggerakkan komunitas praktisi. Ya alhamdulillah kebetulan karena saya berperan sebagai pengurus di MBBK, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan juga sudah mau berkolaborasi di sini. Jadi hal inilah yang saya munculkan sebagai proses mengikuti pendidikan guru penggerak. Menjadi kok ini belum bisa ya, masih proses mendorong kolaborasi nanti dalam kerjasama. Ini modul kedua nih Bapak Ibu, nilai guru, nilai dan peran guru penggerak. Ada 5. Ini selanjutnya baru kita ini tentang disiplin positif. Jadi ada namanya satu kegiatan ini banyak hal tentang menerapkan disiplin positif di sekolah. Seringkali kita itu ini perdebatannya di sini Bapak Ibu, boleh tidak memberikan hukuman dan penghargaan ke siswa di sekolahan. Di dalam pendidikan ini teorinya tidak diperbolehkan lagi. Nanti kalau sekolah Bapak Ibu sudah menjadi sekolah penggerak atau SLKPK itu tidak boleh lagi menerapkan metode hukuman atau pemberian penghargaan atau juara itu sudah tidak boleh. Jadi ada teori motivasi yang ketiga. Ini kalau memberikan hukuman itu motivasi ekstrinsik, mendapat imbalan juga untuk ekstrinsik. Jadi itu memberikan sebuah teori motivasi yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri dalam menerapkan kedisiplinan. Ini panjang nih materinya nih, kami mau hampir 2 minggu usaha disiplin positif. Untuk masalah 5 posisi kontrol. Nah, kita di sekolahan itu ada 5 posisi. Menjadi guru yang menghukumkan, ini penghukum, ada ya Pak. Yang warna ungu ya, atau pembuat rasa bersalah. Kita sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer di sekolahan, guru posisi kita. Nah, mungkin ini biasanya ada angketnya, cuma saya belum bisa dapat profilnya. Kalau penghukumnya biasalah, kalau misalnya siswa terlambat kita suruh push up, berarti kita tipe guru penghukum. Kalau kita tipe guru yang membuat rasa bersalah ketika anak yang bermasalah ada hadir, ya kita mengasih tahu kamu ini sudah melakukan pemberian datang terlambat. Kamu tahu tak Bapak hari ini piket, gara-gara kamu datang terlambat Bapak jadi repot. Kita membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, guru menjadi sebagai teman. Menurut kita ini sudah bagus ya, guru itu sebagai teman. Tapi ini baru tingkat yang ketiga. Ada yang keempat, guru sebagai pemantau, baru yang keempat. Dan yang terbaik adalah guru itu adalah sebagai manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Ini kita bahas. Baru satu lagi, untuk menerapkan 5 posisi kontrol ini ada namanya segitiga restitusi. Ini materinya sangat. Saya tidak ketemu waktu saya kuliah jurusan BK, tidak pernah ketemu namanya segitiga restitusi. Mungkin nanti Pak Robi mungkin pernah ketemu tentang segitiga restitusi. Ini sangat bagus sekali teorinya Bapak Ibu dalam kita melaksanakan counseling individual. Saya sudah mempraktekannya dan ada videonya. Ini menstabilkan identitas. Ini kita tidak memarahi anak. Misalnya ada anak yang berkelahi, bagaimana kita menstabilkan identitas? Dia menanyakan alasan. Berbeda kalau bidang-bidang budaya lain, pasti dia langsung marah ya, langsung menyalahkan. Habis itu validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga proses ini tidak ada sama sekali kata-kata yang menyalahkan anak. Ini benar-benar kata-katanya itu memahami kata-kata yang bagus dan positif. Ada kata-kata saya bisa share nanti ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini disiplin positif tentang budaya sekolah. Ini modul yang ketiga, modul yang keempat. Modul yang ketiga itu tentang visi guru penggerak, saya akan sampaikan. Nah, ini yang baru kami pelajari, pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi ini Bapak Ibu, disinilah kemarin saya ikut bersama instruktur. Peran guru BK itu sangat berperan sekali. Nanti Bapak Ibu kalau sudah menjadi sekolah penggerak dan sekolah SMKPK,
Jangan kaget kalau dia menjadi guru BK akan menjadi guru yang super sibuk, karena akan membantu guru-guru mata pelajaran dan wali kelas untuk mengumpulkan kebutuhan belajar murid, yaitu di bidang profil belajar, ada gaya belajar dan multiple intelligence. Itu memang guru BK akan menjadi orang yang super sibuk, karena di sini ditanya. Jadi kemarin instruktur nanyakan, ada tidak peserta guru penggerak yang dari jurusan BK? Dari 56 orang di Kabupaten Karimun, saya guru BK sendiri. Jadi saya tak angkat tangan, saya masih insecure, masih kurang pede. Paling banyak yang ikut itu guru bahasa Inggris, guru IPA, fisika, guru. Saya berharap kawan-kawan bisa ikut dari guru BK ya. Bukan berharap pengen jadi kepala sekolah atau jadi pengawas, tidak. Tapi ini salah satu untuk menunjukkan eksistensi kita lah sebagai guru BK. Karena OBK itu sangat berperan loh di Merdeka Belajar itu gitu loh. Seperti itu. Jadi harapannya nanti ada pembukaan angkatan 11, 12, 13 karena 9, 10, 11 itu sudah tutup. Bapak Ibu bisa mendaftarlah bersama-sama, jadi nanti kita bisa sama-sama bergerak bagaimana untuk menghidupkan BK ini lebih eksis di Karimun ya, seperti itu. Karena dari pas kita pembekalan pendidikan itu, pokoknya konsep dari guru penggerak ini guru BK banget lah, seperti itu. Nah, kata Bu Joyce ya, Bu Joyce itu PT saya, pokoknya guru BK banget lah. Kita sudah tak terlalu repot untuk merubah mindset. Tapi kalau Bapak Ibu yang lain, Pak Farid dari kenal tadi, ini kenal Pak Farid SMP 2 Bina SMP, gurunya Pak Farid. Pak Farid garang tak? Jadi saya satu kelompok dengan Pak Farid. Pak Farid itu sekarang jadi wakil kepala sekolah di SMK Tepinya. Bagus ya bapaknya ya, sangat menginspirasi. Karena Pak Farid ini rupanya banyak menginspirasi murid-muridnya itu menjadi guru fisika. Salah satunya, ya suaminya Alhamdulillah. Dia itu guru udah 15 tahun sampai 20 tahun. Dia tak nyangka ikut guru penggerak ini mendapatkan materi seperti itu, tak nyangka. Jadi sangat mahal sekali selama 15 tahun dia belajar. Tak pernah terpikirkan guru itu punya berpihak pada murid, punya 5 posisi kontrol dan lain sebagainya. Jadi sekarang dia itu berubah di sekolah dan diketawakan sama murid-muridnya. Padahal enggak lah kan. Nah sekarang dia lembu. Jadi sangat lucu sekali kan sekolah-sekolah waktu kali melaksanakan aksi nyata. Jadi guru itu merasa aneh. Dia itu karena dia mindsetnya berubah. Di modul 1 itu kami dirubah mindsetnya, akhirnya dia merubah cara mengajarnya. Jadi sekarang dia menjadi guru yang bukan yang efektif lagi, tapi ya berubah lah. Nah seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini sedikit materi yang dapat saya sampaikan ya, sekilas tentang guru penggerak. Nanti saya berharap ada 1 atau 2 pertanyaan biar bisa masuk dari catatan saya. Dan saya berharap nanti Bapak Ibu juga bisa sama-sama mengikuti kegiatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator lagi, siapa? Ya silakan. Fitri ya. Oke Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. 2 orang lah boleh. Singkat aja.
Boleh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya berkenaan dengan penggerak. Sebenarnya saya itu sudah mendaftar, cuman belum sampai tahap penguploadan. Kan ada upload surat pernyataan nanti upload ke di web penggerak. Jadi kenapa saya mundur? Ada keraguan saya terhadap penggerak ini. Bukan keraguan dalam arti kata tidak bagus, tapi belum yakin saya untuk menjalankannya itu. Mungkin dikarenakan sulitnya itu kolaborasi dengan guru lain. Di sekolah saya ada satu orang ibu ini dan itu ibu penggerak, yaitu fisika, guru juga. Kalau sekolah kami itu kurang bagaimana caranya kita itu berkomunikasi atau kolaborasi dengan guru yang lain. Nah, itu yang saya sulit. Mungkin Pak Jarwo bisa sharing saran gitu untuk bisa kolaborasi dengan guru yang lain. Makanya tahap 10 kemarin ada 10. 10 itu saya mundur lagi. Awalnya ini sudah dapat tinggal upload ya, ada upload Jadi mungkin dengan adanya Pak Jarwo menjelaskan bisa memotivasi juga untuk ini bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Ismani, Bu Fitri dan Pak Hendra. Mungkin akan dijawab satu persatu oleh Pak Sujarwo. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mindset apa yang dari Pak Ismani juga, mindset apa yang berubah dari saya? Yang jelas Bapak Ibu, guru BK ini istimewa. Guru BK ini berbeda daripada guru yang lain. Ketika saya mengikuti itu dari 56 berarti 55 itu guru mapel dan 1 guru BK, itu saya merasa asing. Ketika melakukan aksi nyata, guru mapel itu gampang. Mereka mengajar di kelas, dapat teori di kegiatan, dipraktekkan di kelas. Lah guru BK ada jam di kelas, memang sulit. Apalagi saya itu di SMK 1 Karimun, sekolah saya belum kenal orang-orangnya. Seperti kata Pak Hendra tadi, kalau berkolaborasi malah belum kenal. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berkolaborasi. Untungnya saya itu ada 2 guru BK senior saya di SMK itu sangat kolaboratif, Bu Lila sama Bu Preti. Benar-benar itu sangat membantu saya di SMK. Kalau mengharapkan guru mapel lain, tak ada. Di SMK Karimun gurunya banyak, 102 orang, dan orangnya juga ya harap maklum senior-senior semuanya. Akhirnya saya manfaatkanlah 2 rekan saya untuk membantu saya melakukan praktek. Jadi kalau guru BK itu nanti praktek aksi nyatanya kita tidak melakukan pembelajaran di kelas, tapi melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok, konseling individual. Mindsetnya apa? Kita guru BK untuk mindset ini, untuk merubah mindset dari nilai-nilai guru penggerak ini tak susah Bapak Ibu. Karena kita di BK itu sudah diajarkan teori dasarnya kita itu, ya anak itu tidak salah, teori talent center kan? Kita berpesan kepada siswa-siswa mengungkapkan masalah. Berbeda kalau guru mapel, itu sangat menantangnya di sini mereka tuh berpihak pada murid satu, sama guru itu sebagai petani. Guru-guru mapel itu tak tahan tengok anak kecil, apalagi anak STM ya. Maunya nampar aja tuh. Pak Indra tahu ada kesiswaan kan? Saya Pak Triyono, main tampar. Kalau tak tampar anak tak mengaku. Nah disinilah sulitnya merubah mindset itu nanti. Guru petani dan berpihak pada murid. Ini kalau guru mapel, kalau guru BK seperti kita, saya pribadi saya tidak terlalu sulit merubah kesemuanya. Jadi saya merasa enjoy, saya merasa saya semakin pede nih. Ternyata apa yang sudah saya lakukan sebagai guru BK selama ini sudah benar. Ternyata kita membela anak di sekolah itu tidak salah berdasarkan teori guru penggerak. Akhirnya kan guru harus berubah. Nah, sulitnya itu yang menantang, yang bukan sulit yang saya bisa pikir. Yang menantang saya itu tadi yang Pak Hendra katakan, kolaborasi di sekolah SMK itu susah. Aksi nyata ini harusnya saya sampaikan di guru-guru SMK. Tetapi karena guru saya itu sangat luar biasa, akhirnya saya larikan ke komunitas MBBK. Jadi nanti kalau bisa Pak Hendra bisa mengikuti pendidikan, bisa, kalau bisa di sekolah agak sulit mendapat kolaborasi di situ, kita sharingkan di komunitas di sini aja, di tempat sini tak mas, bukan harus di sekolah.
Di sekolah kegiatan BK ya kita prakteknya cukup di kegiatan bimbing kelompok, konseling individual, tidak ada kewajiban ngajar kelas. Itu belum apel. Ini yang saya khawatirkan di situ. Nah, menantang. Kalau mindset kalau kita sudah berbuat tak ada perubahan. Karena kita sudah berpihak pada murid, kita sudah melakukan apa lagi nih? Ya, inilah sesuai dengan inilah lebih kurang kalau guru BK itu sudah ada basicnya, sudah ada. Tak banyak yang kita lupa. Selanjutnya untuk pendidikan guru penggerak ini tidak ada dapat tunjangan-tunjangan seperti PPG, tak ada, itu sudah jelas. Itu juga ditanyakan kemarin. Yang jelas awalnya itu ketika kami masuk rata-rata kawan-kawan itu mengikuti ini awalnya itu motivasinya itu satu jadi kepala sekolah, jadi pengawas gitu. Tapi setelah masuk ke sini berubah. Ternyata kalau kita benar-benar sudah mau menjadi guru, materi-materi di guru penggerak ini betul-betul sesuatu materi yang baru yang tidak pernah mereka dapatkan selama menjadi guru. Sekarang kami sudah masuk di modul ke-6, jadi rata-rata datang ke motivasi kepala sekolah atau ke pengawas. Ya udah pengen dapatkan ini, rasanya bahagia aja ketika kita mendapatkan ini dan berubah motivasi intrinsik tadi. Itu yang saya rasakan ya. Kegiatannya ini secara online dari dulu. Kegiatannya namanya sinkron dan asinkron. Sinkron itu nanti kita menggunakan LMS secara online, kita tuh ada lembar kerja di HP. Jadi buat esai setiap hari. Saya udah sering, makanya saya pakai tab karena ngerjakan esai. Kemudian nanti ada 2 minggu itu ada 3 kali Zoom. 2 minggu 3 kali Zoom. Zoomnya itu bersama fasilitator sama instruktur. Nah, itu ada pertemuan tatap muka itu 1 bulan sekali, namanya Loka Karya. Kalau kami Loka Karya 2 nanti bulan Desember awal di SMP 2 Tepi. Nah, itu kegiatan di situ. Itu yang gambaran untuk masalah itu ya. Jadi tidak ada. Dan saya berharap karena mudah-mudahan ya kita bonus lah kalau seandainya kita dari kawan-kawan yang BBK ini besok rezekinya ada yang diangkat jadi pengawas atau kepala sekolah. Saya sangat bersyukur sekali karena kepala sekolah sekarang tak ada IPK. Terakhir itu BK kepala sekolah Bipin Warimena meninggal ya Bu. Pak Mastur itu kepala sekolah yang jurusan BK pertama itu di Karimun ya. Sama Pak Mastur yang meninggal. Saya sempat setahun. Setelah itu pengawas kita tak khusus itu buat orang BK. Jadi saya berharap mudah-mudahan ya Pak Ropi dimantau kan ikut gitu jadi bisa jadi pengawas gitu kan. Pak Hendra jadi kepala sekolah ada sekian tahun habis. Jadi kalau dari sarjana BK kita dapat ruangan yang sudah tak susah lagi Pak ya. Tak perlu kita tekan lagi. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan ya. Baiklah nanti saya bisa bantu buat esai-esai lah. Buat jawab model apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah. Jadi sedikit ya Pak Jarwo, tambahkan saja sedikit. Kemarin waktu pandemi itu saya memilih antara ikut CGB atau program inklusi, sama-sama keluar program dari kementerian. Nah kemarin itu saya pilih inklusi, saya tidak pilih ke CGB. Kenapa saya tak pilih ke CGB? Karena itu tujuannya untuk kepala sekolah dan saya tidak tertarik untuk jadi kepala sekolah. Jadi yang kemarin saya ngambil CPP-nya, calon pengajar praktik. Nah untuk calon pengajar praktik kemarin saya telah diwawancara, saya ini masuk karena rating saya itu guru penggerak angkatan 1, 2, dan 3 rating saya. Nah kebetulan karena Pak Jarwo bilang guru penggerak yang di Karimun 1, yang inklusi 1 juga kemarin saya ikut. Nah untuk di Padang kemarin di sini kita sharing aja ya, berbagi sedikit. Enaknya orang-orang itu ketika mereka ngambil di guru penggerak ini mereka masuk kelas, mereka lebih mengarahkan ke layar informasi. Nah kelemahan kita di Kepri, sejak saya masuk Kepri kita tidak dapat jam kecuali ya Bu ya. Kecuali di SMA di Bintan dulu, pertama saya tidak dikasih jam. Kemudian saya kasih mereka itu yang saya kirim di grup yang peraturan 13 bahwa BK itu memang ada jam. Nah di
kundur SMA 1 kundur pertama juga tidak ada jam. Ketika itu saya kasih juga pengarahan ke kurikulumnya dan kemudian saya dikasih jam. Itu 10, 11, 12 itu 1 jam per minggu per kelas. Itu ada. Nah, balik lagi ke SMA 1 Karimun itu saya tidak kasih jam. Nah, kemudian saya jelaskan ke kurikulum, saya suruh baca lagi kurikulumnya, waktu kurikulumnya. Ternyata itu memang ada di kurikulum dan tidak bisa tidak. Nah, tetapi dinyampainya ke